Ketika bumi masih bersih, pasangan insan pertama masih utuh dalam kekudusan. Hati pun masih putih, nurani masih bersih. Tuhan menempatkan mereka begitu suci untuk mengelola alam semesta dalam cinta dan kemuliaan. Keserasian yang begitu agung, kemesraan yang begitu lembut, keakraban yang begitu indah.
creation, praise Him, the giver of life. Next, we will see a performance from the teachers and staff of Chandra Kumara School. Holy Bible
Yohanes 3 ayat 16, bahasa Indonesia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahasa Ibrani, Ki ohaf Elohim et ha'olam at kinatan et no yihdo lama'an lo yuvat kol ha' ma'amin ela yikhal hahi olam. Bahasa Manado, karena bagi anak Allah soal cinta dan dunia, so kasih DP anak tu tunggal, supaya semua orang percaya kede, tidak mau binasa, tapi mau hidup sebagai mau hidup kekal. Bahasa Jepang, wakare no yusu no hitoriko o atae ta sekai o asi. Soreha miko o shinjiru shinai de shinuka. Enen noi noichi o motte. bahasa Korea. 하나님은 그래서 그것은 그의 유일한 dilahirkan adalah 세상 사람. 그가 그를 믿는 해야 하지 멸망하지만 영원한 생명을 가지고. bahasa Hindi, के लिए भगवान ने तो दुनिया की अपने है पुत्र दे दिया पिया किया है कि जो कोई भी उसमें का बनाना है कि नहीं चाहिए नष्ट लेकिन अनंत जीवन है. Bahasa Mandailing, ay songonon maholongon ni rohani bebata di pertibioan polador anak na sasada hidelahon asa unang mago ganuk na persayati ibana asa hahololuan na seleling lelek na di bebana. Bahasa Hokkien, Inui xiao de hia niu tua pita ai sekan ho i sai ye dok seng su ho ta ye sin ye lang bitang siki tan si titio eng on eseme. Bahasa Spanyol, porque tanto amo Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, que todo aquel que cree en él no debe pierda, mas tenga vida eterna. Bahasa Filipina, sang pakara gayon ngalamal ang paksita ang Diyos sang libutan na imige niya ang kaniyang utong na anak upang ang sinumang sa kaniya sumampalataya ang huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bahasa Italia, Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Bahasa Pak aing bangin ngo kalengkeng ate ni bata mida dunia ini. Ibraken ngo anak sada-sadai asa gunung si percaya tabasa oda membelem tapi dapaten kegeluhan sidaka ni dekahanai. Bahasa Prancis, car Dieu tant aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui a la vie éternelle. Bahasa Kanon, sabab bagai pangkalengi di bata doni endah, emaka iberekana anak nasi tonggal, gelah olah bene isi pesi tekman bana, tapi gelah dat keleguan, si tuhu-tuhu sila erkerin. Bahasa Mandarin，自从造天地以来，神的有能和生性圣灵明刻着的，谁是眼不能见。但借至所造之物，就可以晓得，教人无可推诿。Bahasa Simalungun, Aisonon do holong ni uhun ni naibata, bani duniaon, pala do anak ni nasasadain iberehon, asih ulang mago ganuk na porsaya bani, tapi asih hanglohan nasad doka ni dokani bani.
Bahasa Inggris, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Bahasa Nias. Simano soa omasi lawangi no siguli dano no ibe no nia andro sihasabua ena oletiko doji samati sonia ena oso cora wa ari silo airo. Bahasa Jawa. Awi dene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake kang putra ontang anting supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti menu karusakan nanging duwenena urip langgeng. Bahasa Minangkabau. Karano baitu gadang kasiah Allah pada duniako, sehingga Tuhan Allah mengaruniakan anaknya nan tunggal itu supaya satio urang nan picayo kapodonyo indak binaso melainkan baroleh idui nan kakak. Bahasa Madura. Sebab Allah rea tali raja taresnana ka manusia dunia rea sampai merenggangi putranya senonggal supaya pasapa sepercaya kaselarana tak sampai amate tapi oleh odi seongguna terlanggeng. Bahasa NTT. Tuhan Allah terlalu sayang semua orang di dunia ini. Andia ko dia utus sang beta, dia pu anak satu biji ini. Ko biar semua orang percaya sang beta sonde tak bisa buang dari Tuhan. Dek begitu dong dapat hidup yang betul sonde tahu putus-putus. Bahasa Papua. Tuhan sayang sama dunia sampai anak satu-satunya dia kasih biar semua orang yang percaya sama dia tidak mati tapi dia dapat hidup yang tetap selamanya. Bahasa Batak Toba. Ay somanondo holang ni rohani di bata di Portibion. Polo do anak nana sara-sara idilehon asa orang magano na porseri mana. Asa hangoluan na selen-len na di mana. Amin. Bersama bersyukur, bersama bersyukur.
He came humbly to the sheepfold. Angels and men praised him. Through music, acting, and dance, primary 2, 4, 5, and 6 will take us back to Bethlehem, where a humble manger became the birthplace of the Savior. Salam Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya Yesus. Ia akan menjadi juru selamat dunia. Aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Nya. Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem untuk didaftarkan.
Semua penginapan penuh, Maria. Para penginapan mengarahkan kita harus pergi ke kandang domba. Cepatlah, aku mau melahirkan. Di kandang yang sederhana, lahirlah Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Selamat datang Yesus, terang dunia. Semua bersukacita karena Yesus telah lahir untuk membawa damai bagi dunia. Holy night,
candles remind us that even smallest light can bring hope into the darkest place. And each candle symbolizes peace, joy, and love. We invite all congregation to rise. We will now move on to the candle lighting ceremony. Everyone is welcome to prepare the flashlights on their own devices. To light the candles, we invite Reverend Gandhi Karya Ginting, SDA, and Min to come forward to the podium. On behalf of Yayasan Pendidikan Cemara Asri, we would like to invite Miss Catherine Priscilla to come forward to the podium. We invite Mr. Swandi Sibarani, the principal of Chandra Kumala Secondary School, to come forward to the podium. We invite Miss Susi Marlini Devata Raja, the principal of Chandra Kumala Primary School, to come forward to the podium. We invite Miss Gunawati Go, the principal of Children Garden of Chandra Kumala School, to come forward to the podium. On behalf of our staff, we invite Miss Donna to come forward to the podium. And we invite Mr. Jeffrey Harenja as the Christmas chairman to come forward to the podium. After the lighting of these candles, we will listen to the sermon and we will invite Reverend Gandhi Karaginting, SDH Min, to come to the stage. Shalom. Shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, selamat Natal saya ucapkan bagi kita. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang paling sangat berbahagia sekali, spesial di sekolah ini kita boleh merayakan Natal. Saya percaya hari ini juga sesuai dengan tema yang disampaikan untuk kita boleh bersama-sama diperbarui, bersinar di era digitalisasi ini. Ya, telah terpampang jelas nama saya, ya kan, saya dari suku Karo. Ya, tadi ada juga liturgi bahasa Karo ya. Saya perkenalkan diri saya percaya hari ini kita semuanya mau diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Dan saya percaya hari ini mari ya, supaya kita benar-benar mengerti maksud dan pesan Natal. Saya mau beritahukan bahwa ini maksud adalah zaman era digitalisasi, adalah eranya, ujungnya akhir zaman. Sudah kita masuk di akhir zaman. Ya,
Tapi kita harus tahu di akhir zaman ini akan membawa satu pengaruh, akan membawa satu dampak karena kecanggihan daripada internet ini. Ya, kalau kita lihat sejarahnya digitalisasi ini sekarang kita ada berada di 5G ya Bu ya. 5G itu dimulai dari 1G, 2G, 3G, ya, 4G. Ya, semua di sini handphonenya sudah 5G. Belum ya? Ya, belum. Ya. Tapi saya mau beritahukan hari ini saudaraku bahwa ada pengaruh buruk, ada pengaruh yang baik. Ya, kalau pengaruh baik kita semua tahu. Ya. Kita bisa bervideo call. Di sekolah juga waktu zaman Covid ada apa? Zoom. Ya. Itu pengaruh-pengaruh yang baik itu perlu kita, apalagi dalam sekolah kita. Ya, ada apa? Google. Kalau kita di sini ujian atau apa PR-nya, ya ibu-ibu ya, ibu guru di sini, kalau mungkin juga ya seperti saya juga ya sebagai pendeta bisa mencontek khotbah itu dari Google. Ada juga ChatGPT ya, apalagi istilah-istilah sekarang ini sekarang sudah dipromosikan ya, di Facebook ada dipromosikan. Itu pengaruh-pengaruh baik itu kita harus terima. Ya. Tapi jangan sampai pengaruh itu menjadi suatu momok bagi kita, jadi menjadi pengaruh yang buruk. Di sini saya yakin anak-anak didik yang ada mulai dari tingkat TK ada Bu ya, TK, SD, SMP, SMA pasti mau menerima dampak yang positif dari dunia digitalisasi era zaman. Amin. Yang mau menerima dampak yang positif angkat tangan dulu. Halo, saya nggak lihat ini, agak gelap di bawahnya. Iya. Mungkin sulit ada anak-anak bilang, waduh Pak, saya udah terikat ini game. Aduh, anak saya yang paling besar Bu, udah 25 tahun Bu, masih terikat game. Udah bekerja, akhirnya kuliahnya sampai sekarang belum selesai juga. Ya, saya lihat wajah-wajah di sini. Ya, 1-2 orang aja yang terikat game. Ada yang mungkin anak-anak di sini yang lagi asiknya TikTok. Ayo, anak-anak yang punya TikTok angkat tangan. Rata-rata sudah semua TikTokers ini ya. Kebetulan saya juga ini YouTube, punya YouTube Pak, channel YouTube. Ini sekarang streaming ini. Ya, ada yang punya YouTube angkat tangan. Iya, boleh dibuka langsung. Gandhi Karya Ginting. Jangan lupa di like, di subscribe, kan gitu ya. Ya, itu dampak-dampak positif itu perlu sekali saudaraku. Tapi ada banyak sekali anak-anak di sekolah tidak bisa untuk menerima dampak positif ini. Lebih banyak dampak yang negatif. Hari ini dengar baik-baik, dengar. Hari ini, jikalau engkau ingin dampak itu kau terima positif, kau harus diperbaharui. Yang mau diperbaharui katakan amin. Ini boleh ya turun dari apa Pak podium Pak ya. Saya dengar dari ketua panitia Natal di sini. Ini dipakai juga untuk ibadah gereja Bu ya. Saya hamba Tuhan kenal juga itu GMS. Ya. Harus diperbaharui. Ya. Dalam slide sudah saya tuliskan bagaimana supaya kita bisa diperbaharui. Tema Natal hari ini dalam Galatia 2 ayat, kalau salah ada lagunya itu ya, pemusik tahu lagunya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam Galatia 2 ayat 20 ada 3 hal yang membuat kita bisa untuk diperbaharui, untuk kita bisa menerima dampak positif daripada digitalisasi, menerima dampak positif dari internet yang sekarang sedang sangat mempengaruhi sekali. Yang pertama, kita diperbaharui itu harus kita hidup di dalam iman. Di dalam apa? Dalam iman.
Ibrani 11 ayat 1 jelas sekali berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak kita lihat. Dan di ayat yang ke-6, tanpa iman mustahil orang datang kepada Allah. Hari ini kita bersama-sama joys to the world, sembah dan kita datang kepada Allah. Ini merupakan satu sikap dari kita untuk kita mau hidup di dalam iman. Amin. Itu yang pertama, hidup di dalam iman. Sama-sama semua anak-anak yang ada dari SD dulu terlebih dahulu, sama-sama katakan hidup dalam iman. Yang SMP yang SD di atas Bu ya. Hati-hati ya, jangan jatuh. Yang SMP mana boleh lihat? Di atas juga. Ya. Yang SMP kita lanjut yang kedua, supaya dampak positif itu boleh ada pada kita. Kita harus hidup dalam kasih. Yang SMP semuanya berkata hidup dalam kasih. Loh, saya dengar kok suara ibu gurunya. Yang murid SMP, SMP itu apa Bu? Elementary ya. Kalau SD primary, SMP secondary. Yang secondary, all the students who are in the secondary says hidup dalam kasih. Iya. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita untuk supaya kita boleh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Sebagai hukum yang terutama, kesimpulan dari seluruh ayat yang ada di dalam Alkitab. Dan hukum yang utama, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Hari ini mari dengan kita mau hidup di dalam iman, hidup di dalam kasih, maka kita akan diubahkan serupa, segambar dengan Tuhan. Maka kita tidak lagi jalani hidup secara daging seperti Galatia 2 ayat 20 tadi katakan bahwa hidupku ini bukannya aku lagi, bukan. Tadi ditampilkan ragam liturgi berbagai bahasa bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua kita, semua suku-suku yang ada, sangat dikasihi Tuhan. Hari ini mari saya rindukan kita semuanya boleh lebih lagi mengenal suku apapun kita itu adanya. Yohanes 3 ayat 16 jelas sekali. Itulah puncak daripada kasih Tuhan yang tadi diliturgikan dalam berbagai ragam, berbagai bahasa. Karena Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan. Ayo sama-sama lagi semuanya. Mau dalam bahasa apa kita sebutkan sama-sama? Bahasa Inggris? Bahasa Indonesia ya. Tadi liturginya sekali lagi sama-sama kita sebutkan Yohanes 3:16. 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih sehingga anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya ya hidup di dalam kasih. Yang terakhir, supaya kita bisa diperbaharui untuk menjadi saksi, untuk kita boleh menjadi terang bagi Kristus, hidup di dalam pengorbanan. Ya, hidup di dalam apa? Sekarang anak yang SMA apa Bu? Secondary. Yang anak-anak SMA mana boleh saya lihat tangannya lambaikan? Yang anak SMA. Ya, pencet-pencet dulunya Bu ya. Bolehlah kalau begitu semua anak-anak yang SMA boleh berkata hidup dalam pengorbanan. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Tadi sepintas dalam liturgi ada tadi drama musikal, ada tadi anak-anak. Semua kita tertawa ya Pak Ketua ya. Tadi di sini siapa? Yusuf dan Maria dalam liturgi. Nah, kalau kita dalam Matius 1 ayat 24 ya,
Kita tahu di situ jelas sekali bahwa sebenarnya Yusuf itu mau diam-diam menceraikan Maria. Tapi kenyataannya terbalik Pak ya. Maria yang diam-diam meninggalkan Yusuf. Terbalik tadinya. Tadi nggak termasuk di dalam adegan, saya pikir adegan drama ya. Ya, karena didapati ternyata Maria itu mengandung, hamil. Malaikat berkata kepada Yusuf, jangan takut Yusuf, bab anak yang kandung ini adalah dari Roh Kudus. Pada waktu itu mungkin Yusuf dia menyangka nanti, oh kalau nanti aku bersama dengan Maria, nanti dikira orang aku yang menghamili Maria. Aduh, dikirain apa aku ini? Pada waktu dia mau menceraikan Maria, malaikat datang. Malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, jangan takut, anak yang kamu kandung itu adalah dari Roh Kudus. Lalu dengan pengorbanan, Yusuf tetap bersama-sama dengan Maria. Bahkan ini Bapak Ibu ya, di sini orang tua, murid dan juga guru-guru yang ada. Ya perlu pelajaran bagi kita pengorbanan dari Yusuf ini, bagaimana dia selama berapa bulan Yesus sama seperti kita semua manusia biasa juga, bahwa Yesus juga dikandung berapa bulan? 9 bulan. Tapi masalahnya Yesus itu tidak ada tali pusatnya ketika dia lahir, tidak ada. Ya, Yusuf dengan penuh pengorbanan dia tetap mengikuti apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepadanya. Hari ini Bapak Ibu saudaraku, anak-anak semua yang ada di SD, SMP, SMA, mari 3 hal untuk supaya engkau bisa diproses, dibentuk sehingga engkau bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bisa bersinar. Kau harus hidup di dalam apa tadi pertama anak sekolah SD? Yang pertama apa? Hidup di dalam iman. Anak SMP hidup di dalam kasih, dan yang ketiga hidup di dalam dunia internet. Tidak akan bisa membuat engkau menjadi melawan kepada orang tua. Tidak bisa kalau ketiga hal ini ada dalam dirimu. Pengaruh buruk tidak akan bisa, baik dari internet, baik dari pergaulan, membuat engkau menjadi melawan terhadap orang tua. Kau harus patuhi, harus hormat kepada orang tua sebagai hukum Taurat yang ada. Hormatilah orang tuamu agar lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tidak bisa. Apapun segala macam bentuk-bentuk kejahatan, dunia ini semakin bertambah-tambah jahat. Dunia ini semakin, bersyukurlah kalian semuanya sini, anak-anak didik ada yang di SD, SMP, SMA, ada dalam sekolah ini. Saya yakin ini salah satu sekolah yang the best ya Pak ya, Bapak-Bapaknya, Arianja, Ibu ya, di kota Medan ini. Tuhan mau supaya engkau anak-anak didik yang ada menjadi bersinar, bercahaya. Tuhan mau supaya engkau boleh menyatakan kemuliaan Tuhan, tidak hanya di sekolah ini saja, tapi juga di tengah-tengah keluargamu, di sekolah yang lain juga. Oleh karena itu hari ini saya percaya bahwa kita memiliki ketiga ini, saudaraku. Hidup kita harus di dalam iman, di dalam kasih, dan di dalam pengorbanan, sehingga kita bisa kita tetap bertahan, tidak menuruti keinginan kita, tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan daging yang dalam kita. Saya percaya hari ini semua anak-anak yang ada di sini mau menjadi saksi, mau menjadi terang. Amin. Amin. Mau untuk menjadi anak-anak yang pintar. Amin. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jikalau kau benar-benar ada rasa takut akan Tuhan dalam dirimu, dengar, maka tidak ada pengaruh buruk dari
dunia internet terhadap dirimu. Hari ini saya percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini. 2-3 orang berkumpul, Tuhan berfirman, aku ada di tengah-tengah mereka. Khususnya anak-anak yang ada di sini. Saya rindu supaya anak-anak didik yang ada di sekolah Chandra Kumala ini akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang benar-benar tidak terpengaruh dengan keadaan sekeliling yang ada. Caranya bagaimana? Rajin berdoa, baca Alkitab, dan jangan lupa untuk datang ke gereja pada setiap hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kembali lagi datang kepadamu. Para ibadah, perayaan Natal kami pada hari ini Tuhan sudah selesai. Dan sebentar kami akan menutup ibadah kami Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang hadir, khususnya anak-anakmu, anak-anak didik yang ada baik di SD, SMP, SMA dan juga TK Tuhan. Terima kasih Bapak, seluruh murid-murid yang ada juga. Memberkati syarat para gurunya semuanya, pegawai, administrasi semuanya Tuhan. Kami berdoa, baik juga untuk yayasan juga. Semuanya Bapak kami serahkan tangan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sekolah Chandra Kumala ini akan menjadi satu sekolah yang akan mendidik anak-anak yang akan siap untuk diubahkan terus Tuhan. Di zaman era ini, era digitalisasi ini, anak-anak yang ada di sini semuanya akan tetap dikuduskan Tuhan untuk masuk dalam rencanamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Bapak. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau akhiri ibadah kami ini. Tadi kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan pada hari ini. Pakailah persembahan ini ya Tuhan untuk pekerjaanmu Bapak. Kami teringat Tuhan untuk korban yang ada yang sekarang sedang dialami Tuhan oleh seluruh masyarakat, tidak hanya di Sumatera Utara saja tetapi juga di Aceh, di Sumatera Barat Bapak. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini, buat daerah-daerah yang sedang mengalami musibah banjir ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati mereka Tuhan, lindungi, jagai Bapak, hiburkan mereka Bapak. Kami berdoa untuk pemerintahan kami yang sekarang ini Tuhan, supaya bisa menangani seluruhnya dengan baik Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapak, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah perayaan Natal kami ini. Terpujilah dalam nama Yesus. Saudara-saudara, kita mengucapkan terlebih dahulu doa yang diajarkan Yesus pada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Mari kita katakan, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku dikasih Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah berkat dari Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus adalah beserta dengan saudara-saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin, amin, amin. Selamat Natal, Merry Christmas. Selamat Natal. Semuanya, Tuhan Yesus berkati. There's something that I like about Chandra Kumala student, you know. What is that?
They always give the best for everyone, starting from like a simple assignment. Assignment, they do their best, and even for this performance, prepared for just for you all. They always give their 100%, you know, and they will deliver a wonderful performance for you all this Christmas. Yes, and I'm so excited for the performance, and I bet that you are also excited. And I heard that they are ready to give out the best. So please welcome the Children's Garden performance.
That was adorable. Let's give another big round of applause for our children garden performers. Wait a minute, Farrell. I know you're a good dancer. Will you dance right here now? Oh, no. Please not now, Keith. Maybe I'll do it next time. Anyway, Keith, back to the children's garden performance. I think their cuteness level just broke the Christmas thermometer. They are too warm, too bright, and too joyful. Absolutely. All right. Coming up next, we have something a little different, but just as special. Yes, please welcome our talented secondary student.
Luar biasa penampilan dari vocal group secondary barusan. Benar-benar memukau. Betul sekali, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk siswa-siswi secondary yang memberikan kita pujian yang begitu indah. Natal memang selalu menghadirkan sukacita, dan lagu yang mereka nyanyikan barusan membuat hati kita semakin hangat malam ini. Setelah ini kita akan menyaksikan penampilan yang tidak kalah menarik nih, bahkan sangat menggemaskan. Mari kita sambut dengan sukacita Natal dan tepuk tangan paling meriah penampilan dari Primary 3. Kiranya melalui perayaan Natal ini, Tuhan membuka mata rohani kita agar mampu memanfaatkan teknologi dengan bijaksana, sehingga segala karya dan tindakan kita dapat menjadi alat untuk menyebarkan terang kasih Kristus kepada dunia. At the end of this event, we will also like to express our gratitude to the parents, teachers, staff, and everyone who has supported this event. 谢谢爸爸妈妈、工作人员、家长们支持这些活动。 Seperti pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari kami mengucapkan Merry Christmas everyone!